Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun saudara-saudara berada. Saya senang sekali pada saat ini kita bisa bersama lagi dalam kesempatan yang indah pada saat ini. Bagi saudara-saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Indonesia, di Brunei, di Singapura, di mana saja Anda berada, Shalom, Yesus itu sungguh baik. Kita berjumpa lagi dalam acara video saat ini, dan ada satu firman yang menarik. Firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada kita semua, sehingga melalui firman ini kita semua bisa dikuatkan, mendapatkan terang dari firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, saya teringat pada waktu dulu ketika saya sedang berkuliah di Universitas Kelabat di Indonesia. Saat itu merupakan kejadian yang sangat menarik. Kenapa? Karena waktu saya sedang duduk di kelas, saya sedang mengikuti pelajaran dari dosen kami. Tiba-tiba dosen kami mengeluarkan kertas, kemudian dibacakan di situ ada nama-nama yang memiliki hutang saat itu. Dan saudara-saudara tahu, saya harus keluar dari kelas itu. Keluar dari kelas karena memiliki hutang. Kami harus keluar, kemudian menghadap bendahara. Setelah menghadap bendahara, harus memohon kepada bendahara supaya mendapatkan approval. Kami bisa ikut kelas. Saudara-saudara tahu ketika saya menghadap bendahara, saya berdoa dalam hati, oh Tuhan, tolong supaya ketika saya menghadap bendahara ini, maka saya akan diberikan izin untuk mengikuti kelas. Ketika saya bertemu bendahara, saya bilang, Sir, please help me. Tolong berikan saya approval supaya saya bisa mengikuti kelas. Dan bendahara ini, dia hanya diam, dan dia hanya menggeleng-gelengkan kepala. Tangannya sakit hati. Begitu kecewa ketika saya memohonkan sesuatu kepada bendahara ini, tapi dia hanya diam dan hanya menggeleng-gelengkan kepala. Saudara-saudara sekalian, di mana saja kita berada yang menonton video ini, saya mau katakan bahwa Yesus Kristus, seorang sosok yang kita kenal, yang pernah datang ke dunia ini, merupakan Yesus, merupakan orang yang kita kenal sebagai orang yang sangat-sangat rendah hati. Yesus adalah orang yang memiliki kelemah lembutan. Yesus memiliki kasih sayang, dia memiliki perhatian kepada semua manusia. Tetapi, bisakah saudara bayangkan, ketika saudara memohonkan sesuatu kepada Yesus, dan Yesus hanya diam. Berapa kali saudara memohon kepada Yesus, kemudian Yesus diam? Berapa kali kita memohon kepada Yesus, dan Yesus tidak menjawab apa-apa, mungkin dia hanya menggeleng-gelengkan kepalanya, seperti bendahara tadi? Saudara-saudara sekalian, ada satu cerita menarik di dalam Matius pasal 15. Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Di dalam Alkitab saya, di sini diceritakan seorang perempuan Kanaan yang percaya. Perempuan Kanaan yang percaya ini, dia memohonkan sesuatu kepada Yesus. Sebelum saya maju, perempuan Kanaan ini memiliki satu latar belakang yang sangat berbeda dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dan orang Kanaan ini merupakan suatu musuh bebuyutan dari Perjanjian Lama. Kita masih ingat cerita ketika bangsa Israel, mereka keluar dari tanah Mesir dan menuju ke Kanaan. Pada saat itu Tuhan memerintahkan untuk memusnahkan seluruh orang Kanaan yang ada waktu itu. Bahkan sampai ternak harus dimusnahkan. Tapi orang Israel tidak melakukan tepat seperti yang dikatakan oleh Yesus, oleh Tuhan. Mereka tidak menghancurkan semua orang Kanaan pada saat itu. Sehingga orang-orang Kanaan ini masih ada beberapa yang hidup. Kemudian orang-orang Kanaan ini, mereka mempengaruhi orang-orang Israel dari moral mereka, cara beribadah mereka. Mereka mengajarkan bagaimana menyembah banyak dewa. Mereka mengajarkan bagaimana korupsi, mereka kawin campur, merusak moral orang-orang Israel pada saat itu. Sehingga orang Yahudi dan orang Kanaan ini merupakan musuh bebuyutan yang lama dari Perjanjian Lama sampai pada zaman Yesus. Jadi,
orang Kanaan itu sebenarnya tidak pantas untuk bertemu dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi sangat-sangat membenci orang Kanaan. Tetapi dalam cerita Matius pasal 15, kita baca Matius 15 ayat 21 dan 22. Di sana dikatakan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Saudara-saudara, perempuan Kanaan ini seharusnya tidak boleh bertemu dengan Yesus, tidak boleh bertemu dengan orang Yahudi. Dan perempuan Kanaan ini tahu persis akan hal ini, bahwa dia tidak boleh bertemu dengan orang Yahudi. Tapi pada saat perjalanan Yesus menuju ke Tirus dan Sidon, perempuan Kanaan ini dia menghancurkan tembok pemisah ini. Dia menghancurkan permusuhan yang sudah dibangun dari perjanjian lama sampai pada perjanjian baru ini. Dia menghampiri Yesus. Bahkan dia berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku, karena anak perempuanku kerasukan setan." Bisa saudara tebak apa jawaban Yesus terhadap permohonan perempuan Kanaan ini? Ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Permohonan perempuan Kanaan ini ketika dia datang, dia berseru kepada Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Tapi Yesus tidak menjawabnya sedikit pun. Dia tidak memberikan jawaban. Dia hanya diam. Bahkan murid-murid Yesus katakan, Yesus tolong usir perempuan Kanaan ini. Karena mereka adalah apa? Orang-orang yang sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Yesus tidak menjawabnya. Saudara-saudara, pernahkah saudara berdoa kepada Yesus? Kita memohonkan sesuatu kepada Yesus dan Yesus tidak menjawab permohonan kita. Pernahkah kita berdoa, Tuhan tolong aku dalam pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik, dan Tuhan tidak menjawab? Atau saudara berdoa, Tuhan tolong keluarga saya, famili saya, di mana saja mereka berada, dan Tuhan tidak menjawab? Atau saudara berdoa juga, Tuhan tolong saya berdoa untuk pendidikan saya, tapi Tuhan tidak menjawab? Saudara-saudara, bahkan ada di antara kita, ketika kita memohonkan suatu doa dan tidak mendapatkan jawaban dari Yesus, kita berbalik dan meninggalkan Yesus. Kita lihat apa yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini. Saudara-saudara sekalian, kita lihat apa yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini ketika murid-murid Yesus mengusir dia, ketika Yesus diam dan tidak memberikan jawaban sama sekali kepada dia. Perempuan Kanaan ini, dia tetap memohon kepada Yesus. Ayat 25. Ayat 25 mengatakan demikian. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Perempuan Kanaan ini ketika dia ditolak, ketika dia diusir oleh murid-murid Yesus, ketika Yesus tidak memberikan jawaban sama sekali kepada dia, dia tetap datang kepada Yesus dan dia katakan, "Tuhan, tolonglah aku." Dia datang, dia menyembah Yesus. Dia katakan, "Tuhan, tolong aku." Kalau kita buka di dalam Alkitab bahasa Inggris, maka kata menyembah di sini adalah kata worship dalam bahasa Inggris. Kemudian kalau kita gunakan bahasa Greka, bahasa asli dari Alkitab, kata yang digunakan adalah proskineo. Jadi menyembah, worship, proskineo. Artinya adalah dia menyembah, menunduk sampai ke tanah. Bahkan ada referensi lain yang mengatakan kata worship ini identik dengan mencium kaki. Nah, tapi kita tidak terlalu yakin kalau memang wanita ini sampai mencium kaki Yesus. Tapi yang pasti adalah ketika dia menyembah Yesus, dia menunduk, menyembah, badannya sampai ke tanah. Dia menyembah Yesus dan dia katakan, "Tuhan, tolonglah aku." Saudara-saudara sekalian, ketika kita berdoa untuk sesuatu hal yang kita inginkan kepada Yesus, ketika kita berdoa di rumah kita, di tempat kita bekerja, di mana saja kita berada, untuk pertama kali ketika kita berdoa dan Yesus tidak menjawab sama sekali, kebanyakan kita langsung berhenti dan meninggalkan Yesus. Tapi perempuan Kanaan ini, dia tetap bermohon kepada Yesus untuk kedua kalinya. Harusnya kita sebagai umat-umat Tuhan,
kita melakukan hal yang sama. Ketika satu kali kita ditolak, kita tetap bermohon kepada Tuhan. Jangan jemu-jemu. Berapa kali saudara berdoa kepada Tuhan? Berapa kali kita memohon kepada Tuhan? Dan saudara lihat, apa jawaban Yesus untuk permohonan yang kedua kali dari perempuan Kanaan ini? Yesus menjawab di ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara-saudara, bagi saya pribadi, alangkah baiknya saudara tidak memberikan jawaban apapun kepada saya, daripada saudara harus menjawab saya dengan kata-kata yang kasar. Kata-kata Yesus pada saat itu terkesan kasar. Dia katakan, tidak patut saya mengambil roti kemudian melemparkannya kepada anjing. Karena roti ini hanya bagi anak-anak, bukan untuk bagi anjing. Apakah memang Yesus kasar seperti itu? Seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa antara orang Yahudi dan orang Kanaan ini ada permusuhan yang sudah lama dipelihara sampai saat itu. Dan orang Yahudi saat itu sangat biasa mengatai orang-orang Kanaan dengan istilah anjing. Tapi kita lihat, di dalam bahasa Inggris ada beberapa terjemahan lain menggunakan bukan anjing sebenarnya yang digunakan, tapi adalah pet atau little dog. Artinya ini adalah anak anjing peliharaan. Dalam bahasa Grekanya lebih jelas lagi, kata yang digunakan Yesus adalah kuyon. Artinya anjing peliharaan, bukan kurion. Dalam bahasa Greka, kurion merupakan anjing liar. Jadi Yesus menggunakan kata yang paling halus dalam mengatakan bahwa perempuan ini sama dengan anjing-anjing peliharaan. Saudara-saudara, apa reaksi saudara ketika saudara mendapatkan hal seperti ini? Ketika saudara bermohon kepada seseorang, kemudian orang tersebut katakan, maaf, tidak patut saya memberikan bantuan saya ini kepada orang miskin seperti Anda. Atau tidak patut saya memberikan bantuan ini kepada orang yang tidak terpelajar seperti Anda. Atau tidak patut saya memberikan bantuan ini bagi orang yang tidak terkenal, tidak punya jabatan seperti saudara. Ini sangat menyakitkan. Tetapi saudara-saudara, perempuan Kanaan ini dengan kerendahan hati, dia mengakui bahwa dia memang adalah anjing. Benar Tuhan. Tetapi anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara-saudara, perlu kerendahan hati bagi kita. Perlu kerendahan hati bagi kita dalam berdoa kepada Tuhan, dalam menghadap Tuhan. Terkadang mungkin ketika kita menghadap Tuhan, kita datang ke gereja, saya ini merupakan ketua jemaat selama bertahun-tahun. Saya merupakan pendeta jemaat yang sudah kuliah. Saya sudah kuliah tinggi, sekolah tinggi, master, doktor, bahkan saya sudah profesor. Atau saudara mengatakan, saya terlalu banyak membantu pekerjaan Tuhan, jadi Tuhan patut membantu apa yang saya butuhkan. Tapi saudara-saudara, gantinya kita meninggikan diri. Seharusnya kita bisa lebih rendah hati ketika kita menghadap Tuhan. Seperti perempuan Kanaan ini katakan, benar, saya memang adalah anjing. Tapi anjing pun masih makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kita lihat apa hasilnya ketika perempuan Kanaan ini datang dengan rendah hati kepada Yesus. Kita baca di ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudara sekalian, ketika perempuan Kanaan ini datang dengan kerendahan hati, dia menghadap kepada Yesus. Yesus katakan, anakmu sembuh. Umat-umat Tuhan yang percaya katakan amin, saudara-saudara. Berapa kali kita harus berdoa kepada Tuhan? Berapa kali kita harus memohon kepada Tuhan? 1 kali? 2? Atau 3? Seperti perempuan Kanaan ini. Saya mau katakan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita menghadap kepada Tuhan,
Berapa kali? Jawabannya adalah berkali-kali. Tuhan tidak akan menunggu sampai saudara lelah. Tuhan tidak akan menunggu sampai saudara sudah terlalu capek, saudara sudah tidak memiliki tenaga untuk berdoa lagi, kemudian Tuhan akan menjawab doa saudara. Tidak. Ketika saudara berdoa, Tuhan tahu kapan saat yang tepat Dia akan memberikan jawaban kepada saudara dan saya. Tuhan tahu kapan Dia memberikan jawaban yang tepat bagi perempuan Kanaan yang anaknya sedang sakit kerasukan setan. Yang Tuhan ingin lihat adalah bagaimana kesungguh-sungguhan kita pada waktu kita berdoa. Bagaimana pada waktu kita berdoa, apakah kita akan mengakui bahwa Yesus, Engkau adalah anak Raja, Engkau adalah Mesias. Ketika kita berdoa, Tuhan akan melihat seperti apa kita datang dengan kerendahan hati atau kita datang dengan ketinggian hati. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan melihat kesungguh-sungguhan kita. Dan saya mau katakan saudara, bahwa Tuhan tidak pernah tidak menjawab doa saudara. Kita manusia yang tidak pernah meminta kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah diam dengan saudara. Tapi kita manusia yang diam kepada Tuhan. Berapa kali waktu yang saudara perlukan untuk berdoa memohon kepada Tuhan? Jawabannya adalah berkali-kali. Saya rindu saudara-saudara yang menonton video ini untuk berdoa bersama saya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan saat ini. Kiranya melalui firman ini Tuhan mengajarkan kami untuk tetap selalu berdoa, bermohon kepada Engkau, datang dengan segala kerendahan hati kami. Dengan demikian Engkau akan mendengarkan, menjawab apa yang menjadi kebutuhan kami sebagai manusia. Hamba berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan di mana saja berada Tuhan. Dalam segala pergumulan, kebutuhan, kehidupan mereka. Engkau mau penuhi itu dengan kasih karunia-Mu dari surga. Hamba persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih, kita berjumpa lagi di video yang berikutnya. Shalom.